Kita coba kupas ya speknya motornya Mas Wawang ini. Udah dipasang nih ban belakang sama depannya. Tuh. Ganteng nggak? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, kalau ada waktu ngobrol-ngobrol sama yang punya Mas Wawang ini, yang punya bogel ini. Tapi podcast di sana, di pojok podcastnya Minor Factor ya. Sekarang saya mau coba ngulas motornya Mas Wawang, si bogel. Nanti kalau pas lagi kita ngobrol-ngobrol di podcast bisa tahu kenapa sih motor ini dinamanya bogel. Nah, kita nanti ngobrol-ngobrol yang punya, yang bisa ngomongin ini kok jadi nama bogel. Bogel itu buntek apa ya? Buntek ora, gede ora, cilik ora, gede ora. Ini coba dari belakang yang ngurut ya, dari belakang ya. Ini kita ngobrolin ban yang baru aja diganti. Ban belakang ukuran, pakai ukurannya dikit tulisannya 185.5, pakai ukuran ban 185.5, mereknya Midseller. Tuh, karena ini peleknya cuman ini dari zaman dulu nih, ini dari zaman dulu peleknya belum, yang lokal belum ada yang lebar-lebar. Ini yang paling lebar. Ini ceritanya zamannya, di zamannya ini dibangun, ini pelek yang paling lebar, lokal yang paling lebar. Tukunya wis larang banget ya Mas Wang dulu ya. Iya, dulu masih berasa mahal banget pelek lokal ini. Mereknya Virosi, tahun piro ya pelek ini ya. Iya, udah lama banget. Lebarnya cuman 4,5 inci guys, lur. Jadi pakai bannya nggak berani terlalu besar. Maksimal yang dipakai ukuran 108 maksimal. Sebaiknya bisa aja lebih gede, tapi kasusnya jadi kayak donat gitu, nggak enak dilihat. Bagus juga sebetulnya ukurannya yang dipakai 50 bukan 55, tapi ini ada nyeban 55 ya wis lah. Yang dipakai ukuran itu. Pelek 4,5 udah bener, 180-nya masih masuk lah untuk maksimal aplikasinya di pelek itu bannya. Cuman sebaiknya lebih kecil lagi untuk tingginya ya. Pakainya 50 lebih ganteng. Tuh. Masuk ke remnya ini lokalan, lur. Ini lokalan, dibuatin bracket sendiri ya, disetting sendiri untuk stoppernya juga. Dan ini bikinan, ini fiberglass. Di zamannya itu juga, sampai sekarang. Nanti katanya Mas Wang kalau ada rezeki mau ganti limbah semuanya. Amin ya, didoakan aja ya. Cuman yang sekarang ini, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ini armnya masih handmade. Terus covernya duplikatnya Gesik 600 apa ya? Iya, ini dibuat dari fiberglass itu. Jadi kalau nggak dipegang mungkin orang nggak tahu ya, nggak dipegang gitu, nggak coba dicek gitu, orang nggak tahu ya, dipikirnya limbah gitu, padahal ini handmade. Jadi dibuatkan dulu lengan ayunnya, oke, sesuai ukuran lebar velgnya, oke, setting sudah oke semuanya, baru dibuatkan cover. Secara teori begitu, dan sekarang mudah lah. Sekarang sudah banyak teman-teman yang bisa membuat cover lengan ayun belakang yang malah modelnya macem-macem ya. Kalau di zamannya dulu ini masih jadi alternatif yang paling baik lah. Custom dengan mencoba mereplika bentuk arm limbah. Ini salah satunya. Sebelum ini di eranya itu, sebelumnya lagi ya, yang sempat ramai itu pakai duplikatnya Aprilia.
pisang dulu kan juga harga mahal, nggak kebeli, jadi diduplikasi. Cuman mirip-mirip aja lah, asal jangan dipegang gitu ya. Kalau dipegang gitu orang tahu bahwa ini replika dari fiberglass. Quest stopper juga tetap biasa dibuatkan dudukan. Itu monoshock ini sudah berapa kali ganti nih Mas Awang. Belajar untuk bikin unit tracknya, perbandingan titik ABC nya itu sempat berapa kali ganti karena juga keterbatasan itu, pakai monoshock yang sudah jelek gitu. Sempat dulu juga dapat limbah tapi nggak kebenaran juga lah. Saat ini knalpot dikasih Mas Denny bukan ya? Iya tahun berapa ya itu ya? Aduh, ini juga knalpot wis jadul banget, ini zamannya Rossi ya. Rossi mulai pakai knalpot model begini. Mas Denny kepengen banget bikin, kemudian dipasang Mas Denny. Ayam apa judulnya kok kelalit? Dance chicken dulu sempat masakan ayam kita waktu FD berapa itu di Guci, FD 8, Mas Denny yang kebagian ngurusin akomodasi makan kita di sana. Nah ini knalpotnya ini dari Mas Denny. Mas Denny kalau nonton, knalpotnya masih ada loh. Kalau mau dibahkan lagi lampunya juga ditunggu ya Mas. lampu streetnya Mas Denny masih punya 2. Kalau mau dikasihkan ke Mas Wawang juga ditempelin di bogel ini, ditunggu Mas Denny. Aja kesuwen Mas Denny. Ini masih terpasang dengan baik. Ini modelnya ikut waktu itu Rossi keluar knalpot dengan tipikal dengan model yang begini. Ini dibuatkan di Purbalingga, dipasang di motor Mas Denny, kemudian Mas Denny ganti model lagi lain. Ini nggak dipakai, dikasihkan ke Mas Wawang, dipakai di bogel sampai sekarang. Gue habis bertahun-tahun. Push step pun ini berkali-kali ganti ini push step karena jatuh ya Mas Wang. Iya. patah ganti nemu di gudang pasang. Ini yang terakhir sampai sekarang masih terpasang dengan baik dan sehat ya. Push step lokal. Push step lokal saya nggak nyebut merek lah, tapi ini lokal. Itu bekerja dengan baik juga dengan dibuatkan mountingnya push step gitu ya. Ini sudah berganti-ganti model juga, jadi masih ada sisa-sisa bekas tempelan-tempelan yang lama ini nggak dibuangin halus gitu ya, nggak dibersihkan, nggak dibiarin aja karena ini juga nanti bisa bosan ganti lagi. Ini sudah berkali-kali ganti. Ini filternya dicopot apa Pancen? Filter karbo. Oh, ini ada karet filter karbunya ini, tapi dilepas sama Mas Wawang. Karbunya pakai PE ya, PE 28. Mesinnya ini Mega Pro. Tahun biru ya, nggak hafal. Tahun 2005. Tuh. Diganti pakai karburator itu karena oh iya, ini ceritanya Mas Win Surabaya 00L1 ini 001. Masih ingat ya, Mas Win sekarang punya usaha vapor sentrum. Jadi kalau teman-teman butuh kebutuhan untuk vapor bisa hubungin Mas Wiwin di Surabaya, di Madura sekarang. Iya, Bangkalan ya, wira swastawan muda yang sukses dia. Ini Tiger tahun 2000 Mega Pro 2005, sorry salah ngomong. Ini stud punya kopling hidrolis. Jadi ini sudah sentul kenyut motornya, nggak pakai kawat jemuran. Buat teman-teman yang masih pakai kawat jemuran, ikut prihatin untuk kita. Orading bercanda. Ini lebih enak cara pemakaiannya gitu, karena lebih lunak ya, smooth lembut gitu.
juga lebih kekinian. Kan asik kalau kekinian kan, walaupun motornya jadul tapi teknologi yang bukan teknologi, alat yang dipakai kekinian, mengikuti perkembangan zaman. Double starter, kalau nggak salah double starternya sudah nggak aktif ya, akinya soak. Jadi ini tetap sangat berfungsi. Kickstarternya wis elek dicacat. Itu airskop replika biasa. Ini yang dari sebelah sini ya, ini kanan kiri juga biasa, fiberglass. Masih ada belnya, klakson, tertib banget, tertib berlalu lintas. Lampu sennya include jadi satu di stop lamp itu, jadi masih ada kesan trondol tapi sebetulnya tidak trondol, dan itu berfungsi, tetap berfungsi. Ke depan ini saya mau cerita nih, ini upside-downnya TZR 125. Ini hampir sama dengan Aprilia. Pirnya sih sebelah tok apa enggak nih ya? Ada dua ya, bukan sebelah tok ya. Yang TZR ini pirnya dua, spiral dalam itu tetap dua, enggak beda dengan Aprilia ya. Kalau Aprilia memang satu, kalau ini dua punya TZR ini. Dan ini bekas remuk lur, ini bekas remuk banget lah. Ini sampai ini di custom semua, ini dibikin ulang. Kenapa bisa remuk? Waktu itu Mas Wawan kecelakaan di Nusa Kambangan, motornya sampai kebakar. Bis salah satunya yang rusak berat sok depan ini sampai pecah asnya, bengkung. Ini sampai sempat pecah ya kalau nggak salah ya, anunya ya, cover pecah. Nah ini dibuatkan ulang lur, ini dari besi dibubutkan lagi. Jadi yang sebelah kanan ini remuk. Kemudian coba dibenerin yang kira-kira bisa dipakai lagi, dan ternyata dipakai lagi sampai beberapa tahun juga guys dengan tidak berfungsi. Akhirnya langsani banget lah, prihatin banget motor ini. Baru belum lama ini karena Mas Oki bongkar upside-down, terus kita ketularan influence gitu ya. Jadi dibenerin sendiri, ngapa kita coba berkali-kali juga benerin ini ke temen gitu, tapi ternyata nggak pernah bener ya. Bolak-balik bocor lagi, baru dipakai sebentar malah belum dipakai udah bocor. Kemarin dibongkarin, kita coba benerin sendiri nih guys, termasuk motorku yang ada di sana itu guys, itu akhirnya benerin sendiri. Dan itu berhasil guys, karena keterpaksaan mungkin ya. Ini ini bertahun-tahun susah banget. Wow, udah rusak itu. Ini AC mas, bukan gasik toh? Iya gasik yang Mas Oki kan. Nah itu ketularan Mas Oki benerin upside-downnya sendiri utak-utik jadi ya. Mas Oki salah satunya ganti asnya, ini gasing 400 ini aslinya, diganti sama punya Bison sama asnya ya, sama hanya ada perubahan sedikit di dalam lah yang butuh dimodifikasi. Lah as GSX nya ini nggak dipakai sama Mas Oki, dikasihkan ke Mas Wawang. Dari situlah kita coba kemudian mencoba memperbaiki sendiri, dibongkar sendiri, dipasangin sendiri. Tadinya wegah banget saya urusan kayak gini sama Mas Wang, karena isinya oli truk, nggak suka saya cebrek, ngone risih gitu di tangan dia. Tapi karena keterpaksaan itu dibongkar ini guys, dibongkar sendiri, dipasang, dan jadi loh. Nanti sih berfungsi Yahut, termasuk punya saya itu yang di sana guys. Aduh lur, gue malah jadi sehat dibongkari dewek. Ini salah beli juga ya. Sile ya, beli seal punya Bison, harganya sekitar 65.000 satu ya. Sedih banget.
Satu saat itu beli di toko Sil Bison 65.000 murah di toko baik. Lah saya beli online siji kok regane 7.000. Sama persis ya, merek-mereknya sama persis loh. Di online cuma 7.000. Setelah Mas Wawang beli ini, saya ketularan benerin punya saya sendiri. Jadi kan harus beli silnya punya Bison. Saya coba cari di online lah harga 7.000 ya tuku akeh. Jadi buat pengalaman aja guys. Lur kalau beli sil kayak ginian kebetulan sama speknya dengan Bison, beli aja di online. Di toko online kayak regane mung 7.000. Saya beli banyak itu guys, gua serep. Jadi sekarang kalau saya ada netes nggak khawatir, kecil lah cuman ganti brush beres gitu ya. Itu tentang ini shotnya. Ini masih limbah ini kaliper depannya nih. Piringannya be limbah ki yo. Iya ini limbah semua ini kalau nggak salah punya GSX ini. GSX ini. Cuman floatingnya udah mulai kendor-kendor ini. Kita takut kalau mau dikeprek sendiri malah juga jadi masalah. Tapi jangan cuman gampang ya, cuman dipres aja dia sembuh lagi. Memang floating ini gunanya untuk kalau goyang-goyang butuh toleransi dia yang bergerak ya. Kalipernya diem deh, mati. Ini pakai Sumitomo kalau nggak salah. Ya Sumitomo ya. Ini limbah juga guys. Pelek depan ukuran 3 in ya, bukan 3,5 ya. Ini ya zaman dulu juga ini. Pelek zaman dulu. Oke, lampunya Revo ya. Lampunya Mas Om pakai Revo. Nggak di cover, kayaknya dulu di cover apa sih ya, nggak pernah ya di cover, dia telanjangan gitu. Terus spakbor depan ini pakai replikanya bukan apa aku kok kelalen. Kagiva bukan Mito, Kagiva bukan, Raptor ini pakai Raptor ya. Kita mereplika ini dari zamannya Mas Danu kayak almarhum tahun itu ya, udah lama banget ini kita sudah replika ini. Udah lama banget lah, zaman dia masih Tigret terus didit itu. Udah lama banget kita sudah produksi replikanya. Kalau masternya masih orisinilnya bawaannya motor ini. Spionnya N-bar, ada apa nih, indikator speedometer sama isi bensin ya kalau nggak salah ya. Itu. Nah itu guys, lihat bedanya guys. Ini masih bawaannya guys, masih aslinya. Kalau yang sebelah sana tuh bikinannya tuh brigul orang kena, tapi ya orang apa-apa loh, nyatanya ya jadi juga. Benerinnya sok ini juga sudah zaman kapan, setelah kecelakaan itu ya, 2005 ya. Ya sudah lama banget lah, tapi baru kemudian merasa sehat ya kemarin, belum lama, setahun yang lalu ya Mas Oki lagi bongkar-bongkar itu ya, setahun 2 tahun belakang, setahun yang lalu gitu. Oke, bagian depan ini master ya, kita pakainya merek ini ya, enak, cara settingnya juga, pasangnya juga mudah untuk kopling hidrolis, stang paplang. Tangkinya ini replikanya punya kok lupa, iri kayak loh sabre. ini juga dibikin replika. Inget saya gampang banget lupa lur, buka priwe. Kemudian dikasih karbon, serat karbon, fiber karbon. Ini dapat sumbangan bekasan punya siapa ya, Timo ya. Itu kita ini Mas Wang dikirimin serat karbon dari Mas Budi. Kemudian coba di aplikasikan di tangkinya ini.
Lah karena dapatnya potongan-potongan, sambungannya jadi nggak rapi seperti ini loh guys. Ini ada sambungannya antar potongannya itu. Harusnya dia bisa rapi gini, yang tanpa sambungan. Kayak tutup tangkinya tetap pakai punya Ninja yang bukan original ya, imitasi, harganya juga nggak mahal ini. Itu aki diumpetin di sebelah kiri depan. Keran bensin tetap manual di sebelah kiri. Keran gini nih susah sekarang cari yang bagus. Kadang-kadang beli baru dipasang ya udah langsung bocor. Itu Anda bisa lihat itu gendongan gearnya tuh ya, masih model lama. Dilala di motor ini kok ya awet loh. Cara pakai memang pengaruh sekali ya. Cara memakai motor ini setelah modifikasi dengan tapak lebar, pemakaian gear gendong juga menjadi sangat berpengaruh pengendaranya, cara membawa motornya. Ini awet banget. Punya saya jebol sekali, kemudian saya las yang kemarin saya ceritakan di ulasan sebelumnya ya. Itu push-stepnya gantian, yang sana ganti dapat sepasang, jadi sini ikut ganti. Ini biar sama ya, biar sama, nggak ada perubahan apa-apa di tempat mountingnya push-step. Ini yang awalnya tadinya di sini dapatnya bawah, kemudian karena berubah push-stepnya lagi karena kecelakaan patah yang sebelah sana diganti, ini jadi tinggal ngerubah titiknya aja. Ini cover dari tampilan dari yang sebelah kiri ya. Oke, sudah nggak ada lainnya yang nampak dari sebelah sini. Paling gearnya ini pakai punya tiger ya, tetap ya pakai punya tiger. Ukuran rantainya 520. Gear depan juga pakai punyanya tiger, cuman yang dia friksi dengan as pakai KKI original. Sekarang agak sulit cari gear yang KKI itu originalnya, punya Honda ya. Itu sudah ya, tidak ada lagi lainnya. Paling stop lamp kayak gini banyak lah di toko variasi, juga nggak mahal harganya. Oke, saya mau selesaikan dulu urusan mengulas si bogel. Saya nanti kalau ada waktu ngobrol-ngobrol sama Mas Wawang, si pemilik bogel ini, untuk bisa podcast, untuk bisa cerita apa latar belakang terlibat di MF, pertama awal cerita buruk, cerita baik, cerita suka dukanya terlibat di MF, terkait juga dengan si bogel ini. Nanti akan kita kulas di pojok podcastnya MFMJ. Oke, sampai ketemu. Thank you ya guys. Salam.